Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada. Malam ini bulan tidak begitu terang karena langit diselimuti oleh awan pada musim hujan bulan ini. Bintang-bintang yang seharusnya kelihatan juga ikut sembunyi, sepertinya takut dengan hujan yang datang. Suasana kampung terasa sepi meskipun baru jam 8 malam. Anak-anak yang biasanya nongkrong di warung kopi bersenda gurau sekedar main HP karena cuacanya lagi dingin, barusan diguyur hujan, jadi terasa malas sehingga tidak pada keluar. Tapi tidak untuk si Jambul. Si Jambul ini seorang pemuda unik, lucu, tapi juga kadang bikin jengkel. Teman-temannya sering mengajak pergi ke kota apabila ada kerja, tapi selalu dijawab, saya ada kerjaan, maaf saya tidak bisa ke kota. Apabila diajak lagi sama temannya yang lain untuk mencari ikan bisa dijual di pasar, dia juga dengan alasan lain untuk menolak temannya ini mencari ikan yang bisa dibuat jajan bila mendapatkan uang. Hobinya si Jambul ya mirip-mirip juga hobi teman-teman di lain kampung, yang sampai sekarang kalau orang tua yang tahu juga bikin jengkel, karena hobinya ini adalah nembak togel. Jadi apapun yang dilakukan tiap harinya itu mencari nomor bagaimana dia bisa mendapatkan togel, syukur-syukur yang dapat 4 angka. Lucu juga sebenarnya, karena beberapa bulan sudah lewat nggak pernah sama sekali dia nyenggol. Nyenggol itu artinya mendapatkan tembakan entah 2 angka atau 3 angka. Itu barusan nyenggol 1 angka saja, walaupun belum dapat, itu sudah senengnya setengah mati, seakan-akan dia sudah mendapatkan nomor togel, padahal semua itu adalah amsong. Dia tidak kapok untuk mencari terus bagaimana mendapatkan nomor yang diimpikannya dengan cara bagaimanapun. Si Jambul ini mempunyai teman namanya si Gareng. Ya walaupun hobinya mirip-mirip, tapi si Gareng masih mau juga untuk bekerja mencari nafkah. Tidak seperti si Jambul ini yang melulu tiap harinya lontang-lantung dan kalau malam mencari nomor togel. Dua orang ini ada perjanjian kalau malam ini mau mencari nomor togel itu di bawah pohon ringin di samping kuburan kampung sebelah. Karena menurut info dari sama-sama pencari togel, ada yang bilang katanya pernah mencari di situ mendapatkan angka yang diimpi-impikannya. Jangankan 2 angka, 4 angka pun bisa tembus, katanya begitu. Nah, malam ini Jambul menunggu temannya si Gareng ini untuk diajaknya sama-sama mencari ke tempat itu. Setelah menghabiskan 1 batang rokok, nggak juga nongol si Gareng ini. Nggak tahu kenapa, biasanya kalau diajak mereka berdua ini selalu sregep, istilahnya itu rajin dan cepat tanggap melaksanakan apa perjanjiannya, yaitu mencari togel. Tapi malam hari ini si Gareng itu nggak nongol-nongol. Ini kenapa ini? Si anak ini kok nggak nongol, ini kenapa? Apa dia tidur atau masuk angin atau pergi? Sudah saya tunggu sampai jam segini, hampir jam 9 nggak nongol juga. Bersungut-sungut si Jambul ini mengingat temennya yang nggak datang-datang juga.
Malam hari itu semakin larut, sudah jam 9 kalau di kampung ini sudah sepi, apalagi barusan hujan, anak-anak yang nongkrong sudah nggak kelihatan. Sementara dia sudah mempersiapkan perangkat yang untuk mencari nomor, yaitu satu gulung kertas garet dan satu gelondong kemenyan yang tadi siang dibelinya di pasar. Waktu terus berjalan, hampir setengah 10, Gareng belum juga nongol. Nggak sabar si Jambul menunggu temennya ini. Ya sudah, kalau nggak datang saya berangkat sendiri. Akhirnya si Jambul dengan terpaksa malam hari itu berangkat sendiri ke tempat dia mencari togel. Tidak berapa lama dia berjalan, dia sudah keluar dari kampungnya dan mulai melewati pematang sawah di seberang. Cahaya bulan masih temaram, sawah-sawah kelihatan yang sudah dipanen dan yang belum dipanen. Dia melewati pematang itu sendirian sampailah dia di pinggiran hutan sebelah sana. Sampai di hutan itu dilanjutkan si Jambul berjalan terus menuju ke arah pinggir kuburan yang ada pohon beringinnya. Sebelum sampai ke situ, dia melewati kebun kopi di depannya yang kira-kira ya ada beberapa 10 langkah barulah dia bisa sampai ke pinggiran kuburan itu. Ketika melewati kebun kopi, si Jambul melihat sesosok putih yang melompat-lompat di bawah rimbunan pohon kopi diterangi temaramnya sinar bulan. Si Jambul mengamati apa yang melompat itu, dipikirnya itu seekor tikus. Dia amatinya terus melompat kemana. Tapi anehnya tikus yang melompat-lompat ini tidak menjauhi si Jambul, justru malah berputar-putar di wilayah sekitar situ saja. Jambul penasaran dan mengamati dengan seksama. Apa sebenarnya hewan yang melompat-lompat ini? Kalau tikus kok warnanya putih? Si Jambul semakin mendekat dan semakin mendekat, ternyata yang disangkanya seekor tikus yang melompat-lompat ini adalah kelinci yang lagi melompat-lompat seperti riang gembira. Kemudian diawasinya lagi, bener nggak ini kelinci? Ini kelinci siapa? Kok malam-malam nggak pulang? Atau ini kelinci liar? Pikiran Jambul melayang kemana-mana dan berpikir, wah ini kalau kelinci, kalau saya tangkap bisa saya jual di pasar besok. Uangnya bisa untuk saya beli togel. Pikiran dia begitu. Didekatilah kelinci itu pelan-pelan sambil merunduk dan didekatinya dari belakang. Dan setelah kira-kira cukup untuk ditangkap, maka melompatlah si Jambul ini dengan mengembangkan kedua tangannya. Bruk! Si kelinci melompat lepas dari tangkapan si Jambul. Yang bikin aneh lagi, kelinci ini yang melompat ini tidak juga pergi dari Jambul, malah berputar-putar juga di sekitar situ, yang membuat si Jambul tambah penasaran. Kedua kalinya Jambul melompat untuk menangkap kelinci ini. Tapi tiba-tiba dalam tangkapan yang kedua ini, kelinci itu berubah menjadi 2 ekor. Terkesiap si Jambul. Ini kelinci apa? Tadi saya tangkap, sekarang kok jadi 2, padahal tadi 1. Si Jambul bengong, tidak menyadari bahwa kelinci ini sebenarnya kelinci hantu. Tapi karena didorong ingin menangkap kelinci dan besok bisa dijual, ditangkapnya kembali.
kelinci itu dengan lompatan yang lebih cepat, dengan harapan bisa ditangkapnya. Pada lompatan itulah si kelinci bisa lepas lagi dari tangkapan si jambul dan berubah lagi menjadi banyak. Si jambul masih bengong, belum sadar. Ini apa ini kelinci? Kok tambah banyak? Di antara bengongnya ini, kelinci yang sudah banyak itu akhirnya mengeloyor, melompat-lompat pergi dari hadapan si jambul. Si jambul penasaran karena justru melompat-lompat dengan pelan yang seperti disuruh si jambul ini mengikutinya. Si jambul seperti terhipnotis mengikuti kemana kelinci ini melompat-lompat. Tidak berapa lama setelah diikuti, rombongan kelinci ini sampai pada sebuah pohon randu di pinggir hutan itu. Dan apa yang terjadi? Disitulah baru si jambul sadar. Dilihatnya di bawah pohon randu yang besar itu sosok kelinci yang amat besar, matanya merah menyala, memandang kepada jambul seolah-olah mau menerkamnya. Si jambul terkesiap, wah setan alas. Seketika melompatlah si jambul menjauhi tempat itu dengan ketakutan yang luar biasa. Dia sudah tidak berpikir lagi untuk mencari nomor togel, yang dipikirkan adalah keselamatan dirinya dari terkaman hantu kelinci ini. Hantu kelinci seperti mengejar si jambul, pada sesungguhnya tidak, karena ketakutan si jambul saja yang merasa bahwa dia selalu seolah-olah dikejar oleh hantu kelinci. Dilewati pematang sawah, seharusnya kalau jalan biasa ini tidak apa-apa, kali itu jambul beberapa kali terperosok ke sawah yang belum ditanami. Basah kuyup dan belepotan, tetap masih terus berlari karena ketakutan. Malam semakin larut, di belakang sana hantu kelinci tertawa terkekeh-kekeh dengan anak buahnya yang masih kecil-kecil itu, yang mengerubunginya seperti bersukaria malam hari ini sudah mengerjai anak manusia. Si jambul sampai di rumah terengah-engah dengan tubuh yang basah kuyup dan berlepotan. Amsong nomor togel malam hari ini tidak bisa didapatkannya. Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada.